Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu mendahulukan yang mana, Ustaz? Apa dunia dulu dikejar apa ilmu dulu? Atau ibadah dulu? Nego mai Ustaz Marjuki. Terima kasih, Ustaz. Iya katokan. Dan diwajibkan oleh Allah jangan ada dulu. Kalau tidak ada biaya kita tidak bisa menuntut ilmu. Tapi kalau banyak biaya, banyak ilmu. Ibadah dulu, ilmu dulu, atau yang Ya, biaya dulu apa yang perlu dicari apa ilmu dulu. disebutkan dalam satu kitab. Khuyyira li Sulaiman al-ibadah wal muluk wal ilm. Nabi Sulaiman alaihissalam wa ala nabiyina alaihissalatu wassalam disuruh memilih 3 macam perkara. Disuruh memilih kerajaan, disuruh memilih harta, disuruh memilih ilmu. Nabi Sulaiman disuruh memilih 3 macam perkara ini. Diperintahkan untuk memilih raja, apa harta, apa ilmu. Wa khuyyira Sulaiman al-ilma. Maka Nabi Sulaiman memilih mengambil ilmu. Nabi Sulaiman memilih mengambil ilmu. Dari ilmu itu akhirnya Nabi Sulaiman bisa menguasai kerajaan dan bisa memiliki harta. Dari ilmu itu. Dari kisah ini yang ada dalam satu kitab yang namanya, berarti bagi kita ini, ilmu itu harus didahulukan. Karena ilmu itu adalah fondasi atau sebagai dasar kita dalam mengarungi kehidupan ini. Kalau sudah orang itu berilmu, maka dia akan bekerja itu mudah. Mau kerja mana? Karena dia punya ilmu, punya dasar ilmu, mudah. Punya ilmu pertanian, kerja di pertanian. Punya di perdagangan, kerja di perdagangan. Karena sudah punya ilmunya. Kerja di perkantoran, ya, karena sudah punya ilmunya, masuk di perkantoran. Akhirnya kalau sudah terjun ke pertanian atau perdagangan atau perkantoran karena punya ilmu, didasari ilmu, akhirnya dia akan bisa ngontrol dalam pekerjaannya dengan memiliki ilmu. Kalau sudah ngontrol, akhirnya dia bisa memiliki harta untuk diperoleh dari pekerjaannya. Jadi ada prosesnya. Orang itu untuk memiliki harta itu ada prosesnya, harus didahului dengan ilmu terlebih dahulu. Kalau tanpa ilmu kita belajar pertanian, tidak akan hasil pertaniannya. Kalau tidak punya ilmu berdagang, rugi belum. Kalau tidak punya ilmu, Tapi kalau tidak ada biayanya, tidak bisa untuk ilmu zaman sekarang. Mau pertanian, mau kemana, tidak ada biayanya, tidak bisa. Harus pakai biaya. kalau kita dahulukan dengan artinya harta dulu ilmu itu nomor 2. Kita itu posisi kita sekarang. Kalau posisi kita sebagai orang dewasa seperti kita sekarang, karena sudah punya ilmu, kan didahului dengan ilmu, berarti kita bagaimana cara mengelola pekerjaan kita itu. Ya mungkin dengan hutang, sehingga dengan hutang itu kita bisa mengelola pekerjaan kita, kemudian kita bisa mendapatkan harta, kemudian kita bisa mendapatkan
Memang diriwayatkan bahwa ketika Syekh Abdul Qadir Jailani mau mencari ilmu itu dibiayai atau disamani oleh ibunya satu kantong uang. Tapi di tengah perjalanan uangnya itu dirampok, dibegal, sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani tidak punya sanggup. Kemudian karena berdasar keyakinan akhirnya tetap mencari ilmu. Terus ceritanya saya lupa itu. Kalau ceritanya Syekhona Khalil Donggala, beliau itu di samping mencari ilmu bekerja juga, bekerja sebagai orang yang tukang menurunkan kelapa, bekerja ke Banyuwangi. Banyuwangi apa maksudnya? Banyuwangi. Seorang, jadi sebelumnya itu belajar di Sidogiri, kemudian pergi ke Banyuwangi, di Banyuwangi selama 3 tahun bekerja, kemudian pergi ke Mekah. Ceritanya saya pernah mengenai itu. Dari hasil bekerjanya itu dikumpulkan uangnya, kemudian menuntut ilmu ke Mekah. Jadi tergantung sikon kalau begitu ya, tergantung situasi dan kondisinya orang itu. Mau mencari ilmu dulu tergantung dia sudah dibiayai oleh orang lain apa enggak, atau dia bekerja dulu karena tidak punya orang tua atau orang tuanya miskin sehingga dia bekerja dulu. Dan itu sudah terbukti. Orang-orang sarjana-sarjana itu mereka di samping sekolah juga bekerja, jual koran, membantu orang lain, membersihkan mobil. Karena apa? Orang tuanya miskin, sehingga dia bekerja seperti itu, berserabutan, sehingga sampai sukses mempunyai titel S atau S2. Setelah itu dia panen, jadi bekerja sambil mencari ilmu, sambil bekerja. Jadi tergantung sifatnya. Ini yang bisa saya jawab. Kategori mulia saja. Ukuran mulia itu dipandang dari ilmunya apa dari hartanya? Baik, menambahkan yang tadi itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya bagaimana di dunia ini harapan daripada manusia itu ialah diberikan hasanah. Hasanah ini banyak sekali macamnya hasanah ini. Dari badan yang sehat, dari tempat yang layak, dari pasangan yang solehah, kemudian rezeki yang wasi'ah, kemudian bisa beribadah dengan khusyuk, dan banyak sekali hasanah yang ada di dunia ini. Sehingga untuk mencapai hasanah di akhirat itu ialah wasilah daripada apa yang dilakukan di dunia ini. Sehingga dengan melakukan hal-hal yang baik di dunia ini, sehingga dia sampai pada hasanah di akhirat, termasuk menghindarkan dari hal-hal yang haram, meninggalkan dari yang syubhat, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, sehingga di dunia senang, wa fil akhirati hasanah juga. Apa hasanah di akhirat? Ialah di siratal mustaqim dia selamat, di timbangan di mizan dia diringankan dosanya, kemudian di pengadilan Allah dia termasuk orang-orang yang lebih banyak amal baiknya, sehingga dia menjadi orang-orang yang selamat daripada api neraka. Jadi nyambung itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi antara hasanah di dunia itu sebagai usaha sehingga menghasilkan hasanah di akhirat. Hasanah di akhirat sehingga dia terhindar daripada api neraka. Mungkin apa yang ditambahkan.
mulia di hadapan Allah itu dari segi kekayaan apa dari hubungan? Ya. Ya. Kalau di hadapan Allah lebih mulia mana antara ilmu dan harta? Jadi kalau kita melihat dari firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, itu ialah orang yang bertakwa. Takwa Bukan kaya. Orang berilmu belum tentu soleh. Ya, orang berilmu belum tentu memiliki akhlak. Orang pintar belum tentu memiliki akhlak. Ya. Orang kaya belum tentu soleh. Orang kaya belum tentu memiliki akhlak. Artinya apa? Lebih mulia orang yang bertakwa, bukan orang yang pintar, tapi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kaya. Orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dia miskin, mau dia bodoh. Maksudnya di sini bodoh bukan berarti dia bodoh dalam ketaatan dalam Allah. Artinya dia bodoh dalam mengumpulkan dunia. Jadi orang bertakwa itu ialah orang yang bisa memelihara dirinya dari hal-hal yang syubhat atau dari hal-hal yang halal, tapi dia menggunakan separuh daripada hartanya. Walaupun dia banyak harta, tapi dia takut menggunakan hartanya, takut dia termasuk orang-orang mubadziri, yaitu orang-orang mubadzir. Karena orang mubadzir itu orang termasuk temannya syaitan. Jadi walaupun dia banyak harta, dia takut dalam menggunakan hartanya, sehingga apa? Dia rajin bersedekah. Jadi paling mulia di hadapan Allah ialah orang yang bertakwa. Ini Satu lagi kan. Di Quran disebut malun wala banun fitnah. Maksudnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu di mana pada hari itu tidak ada lagi atau tidak bermanfaat, yaitu yang namanya harta dan juga anak. La yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Artinya pada hari itu ya, anak, pada hari itu harta tidak bisa menolong dirinya dari siksa, ya, dia tidak bisa menolong dirinya dari neraka. Jadi anaknya tidak bisa menolong, hartanya tidak bisa menolong. Yang bisa menolong apa? Yaitu qalbun salim. Qalbun salim itu Ada. kenapa? Ayat yang Ada. malun wala banun. Ya. Itu. Yauma yanfa'u malu Yauma la yanfa'u. yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada illa man atallaha biqalbin salim. Bukan fitnah. Fitnah. Maksudnya? Malun wala banun fitnah. Tidak Ada. La yauma la yanfa'u malu wala banun illa man Ayat atallaha. yang lain kan ada ayat yang lain. Ayat yang lain, Innamal amwal. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kamu dan anak-anakmu adalah ujian, fitnah. Ya. Ayat lainnya, inna min azwajikum wa auladikum inna min azwajikum wa auladikum adullakum fahdharuhu. Ya. Yang pertama itu innama amalukum itu fitnah, ujian. Dan yang ini inna min azwajikum, dan sesungguhnya ya, inna min sebagian dari istri kamu, ya, sebagian tak lebih, ya, wa auladikum, dan anak-anak kamu adullakum itu jadi musuh buat kamu. Fahdharuhum, maka hati-hatilah terhadap mereka.
Jadi bine itu jadi musuh nanti. Ya, di dunia juga bisa. Anak juga bisa jadi musuh kepada orang tua. Mungkin pembagian warisan, tadi anaknya menggugat ibunya, kan banyak terjadi. Anak di Keraksan kan ada, pengajaran anak menggugat ibunya, hartanya. Kan? Ya ini inna min azwajikum wa auladikum anbulakum ba'daluhum tengate. Mangga dari meduk. Ya, dia anak yang meduk, tidak sekolah melorot. Monduk tahu etika bagaimana caranya birrul walidain, bagaimana caranya hukum waris mewaris. Kan sekarang enggak, karena anak yang monduk akhirnya waris mewaris hukum nasional sama, tidak sama. Akhirnya terjadi yang satu itu kepingin waris secara agama, yang satu waris secara nasional. Terjadi di Keraksan terjadi, Pak. Habaib itu Keraksan. Di Keraksan masih anaknya masih ada. Dan menunjukkan itu loh dunia. Salingan teman-teman sampai rumahnya dicek. Ini masih dalam sengketa. Habaib itu sadar. Ya kan? Nah ini karena memang tidak temonduk. Namun monduk tahu ketika baik duluan. Makanya alhamdulillah kita berharap kepada Allah supaya bagaimana anak-anak kita, istri kita tidak jadi musuh kepada kita, tapi jadi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, penyedap pandangan mata. Hati-hati di sana juga mencurigai mereka, bukan ya? Mohon dari ada jika Pak Ali kemunduk. Berhati-hati maksudnya. Bagi inna min azwajikum wa auladikum adulakum fahdaruhum. Hati-hati itu dari awal pun. Dari awal untuk beri pengetahuan agama. Insya Allah dari awal mereka untuk orang mereka anak mereka bekal bercek karek sepuh. Ya, jarang anak pondokan itu aku ke karek itu hartanya di badai pun buat mentak ada. Sekarang masih terjadi di bagian ada Bromo itu. Gugatan pada ibunya. Bahdaluhum itu kan dari awal memikirnya. Insya Allah anak-anak yang mondok oleh agama, oleh hukum waris, oleh tekad pada orang tua, akhlak, tasawuf, insya Allah tidak akan terjadi jadi musuh itu, tapi malah jadi akan penyejuk pandangan mata di adalah dalam dunia, kan begitu. Saya tak senang di anak Al-Quran, pas kita dapat kau yang meletok itu. Kan ya kan, jadi senang kan. Sebaliknya anak tek peling adu berdekale